Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa sehat TVRI di rumah. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya, moderatornya Dr. Cila. Dalam tema kita kali ini ialah kesehatan mental di tempat kerja. Pastinya di program Ruang Kesehatan kita akan membahas topik-topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita hari ini, kesehatan mental di tempat kerja, pastinya juga banyak yang bertanya-tanya terkait masalah ini. Saya pun pekerja dan juga menurut kabar terbaru bahwa 5% dari orang-orang ASN ataupun karyawan swasta itu mengalami depresi karena kesehatan mental di tempat kerjanya. Oleh karena itu kita angkat tema kita kali ini dan saya sudah mengundang narasumber kita Dr. Nurulita Tanjung, spesialis kedokteran jiwa. Semangat pagi dok. Selamat pagi. Gimana kabarnya dokter Lita dok ya panggilannya? Iya betul. Oke, siap dok. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Dokter, ini kita membahas tema kita terkait kesehatan mental di tempat kerja. Oke, sebenarnya dok secara umum nih dok ya, kita langsung masuk to the point. Apa sih dok maksud dari kesehatan mental ini sendiri dok? Oke, baik, terima kasih dokter Sheila pertanyaannya. Kesehatan mental secara definisi menurut WHO, jadi di mana kondisi seseorang secara emosional atau psikologisnya itu mampu mengenali potensi diri yang dia miliki, kemudian dia mampu beradaptasi dengan kondisinya, kemudian dia mampu menghadapi situasi stres yang dialaminya, kemudian dia juga bisa bekerja nih secara produktif ya, terkait dengan tema hari ini, kemudian juga dia bisa mampu berperan aktif dalam lingkungannya, seperti itu. Itu definisi secara umum tentang kesehatan mental, seperti itu. Gimana sih dok, pada tema kita kali ini kenapa dok kita harus membahas terkait tempat kerja nih dok? Emang insidensinya meningkat banget kah dok akhir-akhir ini? Iya, baik. Jadi mengenai tema hari ini tentang kesehatan mental di tempat kerja, karena seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar kehidupan kita itu kan dengan bekerja ya, seperti yang kita kerjakan setiap hari, kemudian kita juga menghabiskan waktu sebagian banyak di tempat kerja, maka rentan sekali nih untuk terjadinya burnout ataupun kelelahan ataupun menghadapi tekanan di situasi di tempat kerja. Maka dari itu kita harus aware ataupun jangan abai ya terhadap kesehatan mental di lingkungan kerja. Makanya untuk tema untuk hari ini sangat penting nih kita bahas mengenai kesehatan mental di tempat kerja, seperti itu. Cila juga ada baca dok di beberapa referensi bahwa sekarang terjadi peningkatan yang luar biasa dok ya, mungkin karena belum disadari dok ya yang tahun-tahun lalu, sehingga pada tahun ini itu terjadi peningkatan persentasi dok dari yang mungkin masih 0,1%, sekarang bahkan saya baca yang terakhir itu ASN itu dibedakan dok stresnya dengan pegawai swasta. Saya juga nggak tahu sih maksudnya apa maksudnya, cuman kami sebagai yang ASN seperti ini juga bertanya-tanya kok bisa sih dok ada gangguan terhadap kesehatan mental di tempat kerja seperti ini dok, penyebabnya apa aja sih dok? Oke, baik, mungkin saya jabarkan secara umum ya penyebabnya yang sering ditemui dalam sebuah literatur itu disampaikan bahwa yang pertama tentu karena banyak sekali menghabiskan waktu di tempat kerja ya, sehingga rentan untuk terjadi kelelahan, kemudian terjadi burnout, kemudian dia adanya tuntutan ataupun beban kerja yang cukup tinggi ya, misalnya memang beban tugasnya yang memang hariannya cukup berat, kemudian dia ada tuntutan nih dari rekan kerjanya, kemudian atasannya ataupun dari kliennya nih, seperti itu. Kemudian juga memang perlu diketahui apakah si karyawan tersebut atau pekerja tersebut memang basic dasarnya memang sudah memiliki kerentanan untuk kesehatan mental, sehingga akan lebih beresiko tinggi nih untuk terjadinya permasalahan kesehatan mental di tempat kerjanya. Kemudian juga ada permasalahan lain yang di lingkungan kerjanya yang mungkin sulit diatasi, misalnya kesulitan dalam berkomunikasi, kemudian kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaannya ataupun tugas kerja baru yang dia tekunin pada saat itu, sehingga penyebab ini yang paling sering pada umumnya yang menyebabkan pekerja ataupun karyawan itu rentan untuk mengalami atau memiliki masalah dalam kesehatan mentalnya, seperti itu. Oke, siap dok. Kalau ASN sendiri tuh dok biasanya dari jam 8 sampai jam 4 sore dok ya kan dok ya? Lumayan panjang ya. Kemudian ada pertanyaan juga, maksudnya apakah ada rentan usia tertentu atau gender atau mungkin
faktor lingkungan nih dok yang bisa menyebabkan kesehatan mental di tempat kerja ini dok? Oke, mungkin secara umum ya untuk faktor resiko untuk terjadinya permasalahan kesehatan mental ataupun gangguan mental itu memang secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan, maupun dia posisinya di lingkungan kerja ataupun mau di lingkungan rumah ataupun di tempat lain ya. Namun yang mengenai tema pada saat ini kan kita bahas di tempat kerja. Jadi faktor resiko yang pertama tentu dari faktor biologiknya, dia apakah ada kondisi genetik yang memang secara tinggi beresiko untuk memang sudah memiliki kondisi gangguan kesehatan mental dalam keluarganya. Kemudian yang kedua memang faktor resiko dari secara gender ya, memang dari beberapa literatur disebutkan bahwa gender yang wanita atau perempuan itu memang ada resiko lebih tinggi dibandingkan yang gender laki-laki gitu. Bahaya dok. Iya betul. Kemudian ada faktor psikososial atau lingkungan lain yang berpengaruh untuk mencetuskan kondisi permasalahan kesehatan mental seperti itu. Ada tipe-tipe kepribadian tertentu nggak dok? Misalnya yang introvert atau ekstrovert gitu yang lebih sering terkena gangguan kesehatan mental ini dok? Iya, jadi memang di literatur memang disampaikan bahwa ada beberapa karakteristik kepribadian yang ke arah ciri khas ataupun gangguan tertentu yang memang akan beresiko mengalami kesehatan mental. Misalnya ada karakteristik kepribadian ke arah paranoid, kemudian gangguan kepribadian ke arah narsisistik seperti itu. Jadi dan itu harus dilakukan pemeriksaan dulu sih kondisi kepribadiannya ini, apakah akan mengganggu dalam pekerjaannya nanti di kemudian hari. Maka dari itu harus dipastikan sih kondisi kesehatan mentalnya apakah memiliki resiko tinggi untuk terjadinya problem nih atau gangguan di kemudian hari pada saat ketika dia bekerja. Oke, siap dok. Agak ngeri juga dok ya, wanita. Kemudian dengan tipe kepribadian tertentu gitu dok. Betul. Ya. Oke dokter. Kemudian misalnya nih dok, kalau kita lihat dari teman kerja kita sendiri, kalau saya lihat teman kerja saya kayaknya normal-normal aja dok. Itu ada gejala tertentu nggak dok yang mungkin kita lihat, oh ini kayaknya ada akibat kerjaannya nih jadi kayak gini, ada nggak dok menunjukkan ciri khas seperti itu dok? Oke, jadi ada beberapa tanda dan gejala yang bisa rekan kerja kenali, atau misalnya kita sebagai pekerja atau rekannya itu mengenali kondisi seseorang ketika mengalami stres nih. Dari gejala fisiknya kita bisa melihat misalnya tampak lesu, kemudian dia ada mudah sakit ya, entah di badannya ataupun di kepalanya misalnya, kemudian nafsu makannya menurun, kemudian untuk gejala ke arah emosionalnya atau psikologisnya misalnya dia menjadi tidak semangat, kemudian dia menjadi mudah lelah, kemudian mudah emosi, kadang mudah sedih ya, kadang tidak semangat nih atau ada hambatan atau kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga dia produktivitasnya akan semakin menurun. Kemudian yang sering ditemuin itu ada sulit fokus ataupun tidak konsentrasi. Jadi kalau misalnya ada rekan kerjanya yang mengalami beberapa gejala tersebut dan ada gejala lainnya yang nanti bisa kita lakukan pemeriksaan mendalam oleh profesional, kalau ada kondisi tersebut, kita sebagai rekan kerjanya sebaiknya bisa berupaya untuk menolong ya, atau dalam langkah awal untuk mendorong si rekan kerja tersebut untuk melakukan layanan ke profesional seperti itu. Tapi termasuk normal nggak sih dok kalau misalnya kita nih jadi pemarahan, ibarat pemarahan dengan mungkin anak, mungkin pasangan saat ada tuntutan dari tempat kerja dok? Itu bagaimana kita bisa mengukurnya, ini normal atau enggaknya dok? Oke, jadi untuk karakteristik normal atau tiap orang itu memang punya kondisi emosionalnya masing-masing ya, tergantung dari latar belakang riwayat kehidupannya, dukungan keluarganya, ada pendidikannya dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu ini ketika masuk ke dalam disorder atau gangguan atau tidak ketika si orang tersebut mengalami perubahan yang signifikan dari yang hari-hari biasanya. Seperti itu, baik dari segi emosionalnya, dari segi fisiknya, kemudian dari segi interaksi sosialnya, dia mulai makin misalnya yang tadinya aktif, ceria, kemudian dia jadi berdiam diri, kemudian bicara seperlunya, atau sebaliknya nih lebih agresif, bicaranya lebih kasar, keras. Nah itu kita harus waspada, ini ada perubahan dari kondisi status mentalnya seperti itu, dan itu harus ditata laksana lebih lanjut.
Seperti itu. Siap dok, berarti kalau kayak Cila nih dok ya, yang berarti pecicilan tiba-tiba merenung di pojokan, itu agak bahaya dok ya. Ya itu harus tanda tanya ya, kenapa? Harus diperiksa lebih lanjut dok ya. Oke, siap dokter. Seperti itu. Kemudian dok, untuk pemeriksaannya sendiri dok, misalnya nih Cila akhirnya membawa teman Cila yang terindikasi murung tanpa sebab yang jelas, itu kalau ketemu dengan dokter apa dok yang harus dilakukan pemeriksaan untuk pasien tersebut dok? Baik, yang pertama sih ketika seorang pekerja atau karyawan datang ke profesional ya, baik psikolog atau psikiater, kami sebagai psikiater tentu saja akan melakukan pemeriksaan baik berupa wawancara mendalam terkait dengan kondisinya saat ini, keluhan yang dirasakan, kemudian latar belakang kehidupannya yang mendasari kenapa ada perubahan status mentalnya, kemudian ada stres-stres yang dia alami yang pada saat ini dia rasakan, kemudian hambatan apa saja yang sudah dia alami baik dari bidang pekerjaannya, kesulitannya, kemudian kesulitan dalam kehidupan lainnya, misalnya berinteraksi dengan orang rumahnya, kemudian menghabiskan waktu luangnya dia cukup sulit, kemudian perawatan dirinya semakin menurun. Jikalau ada tanda dan gejala seperti itu, kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, baik pemeriksaan anamnesis ataupun wawancara mendalam, kemudian pemeriksaan fisik nih, juga dipastikan kondisi fisiknya apakah ada problem nih atau ada permasalahan. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan penunjang jikalau diperlukan. Jadi dari tahapan-tahapan itu ketika datang ke layanan profesional, kemudian kita akan menegakkan diagnosis berdasarkan pedoman diagnosis gangguan jiwa ataupun PPDGJ biasa kita sebut ya. Kemudian setelah tegak diagnosis dan rasanya dia akan mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan, kita sarankan nih untuk perawatan dulu, perawatan baik pengobatan maupun konseling dan lain-lain seperti itu. Iya. Memang agak ribet tuh guys, saya pribadi saja memikirkan bahwa membedakan ini gangguan mental akibat memang sudah bawaan atau karena pekerjaan gitu dok, agak susah membedakan diagnosisnya sendiri dok ya. Iya, sebetulnya nanti kan kita bisa tilik nih perubahan status mentalnya mulai kapan, perubahan kondisi emosionalnya mulai kapan, kemudian sebelumnya ada latar belakang apa yang mendasari sehingga dia mengalami perubahan dari kondisi mental emosionalnya. Apakah ada pekerjaan di situ yang cukup berat yang dia rasakan, ataupun memang sebelumnya ditarik mundur memang sudah ada problematika kehidupan pribadinya. Jadi sehingga pekerjaan ini akan memperberat dari kondisi state mentalnya seperti itu. Jadi atau memang dari kehidupan pribadi sebelumnya baik-baik aja nih, dia mulai mengalami perubahan emosionalnya ketika ada beban kerja yang cukup berat nih. Begitu pekerjaannya ada, kemudian dia mulai mengalami perubahan, di titik situ mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah karena pekerjaannya. Seperti itu. Tapi banyak nggak dok kasusnya yang berkonsultasi ke dokter? Kalau konsultasi ada. Iya betul. Tapi memang akibat pekerjaannya dok? Salah satunya akibat pekerjaan. Oke, siap dok. Kemudian dok, bagaimana peran pemilik tempat kerja sendiri dok dalam pencegahan? Apakah dia mempunyai andil terhadap pengobatannya nanti dok? Jadi memang tanggung jawab dari kesehatan mental terutama di tempat kerja tidak hanya tanggung jawab oleh pekerjanya, tapi juga peran dari pemilik tempat kerja ataupun perusahaan tersebut ya. Perannya memang banyak yang bisa dilakukan, misalnya menyediakan akses layanan ke profesional, misalnya ke psikolog ataupun ke psikiater ketika mengetahui si pekerja tersebut sudah mulai ada problem nih di kondisi emosionalnya, ataupun mulai ada kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya atau menyelesaikan pekerjaannya, atau mulai terlihat nih produktivitas pekerjaannya mulai menurun. Nah, jadi adanya awareness terhadap kesehatan mental ini diperlukan peran juga dari pimpinan ataupun dari perusahaan atau pemilik tempat kerja untuk segera menghubungkan si karyawan ini ke layanan untuk profesional. Kemudian peran lainnya misalnya dengan cara memberikan edukasi, kemudian pelatihan ataupun memberikan sosialisasi ini mengenai pentingnya kesehatan mental di lingkungan kerja. Bagaimana menjaga kesehatan mentalnya, kemudian deteksi dini terkait kondisi kesehatan mental pada pekerjanya, kemudian juga screening berkala misalnya ya. Kemudian juga perlunya pencegahan stigma sih, itu penting juga, pencegahan stigma terhadap kondisi emosional atau kondisi mental seseorang gitu. Jadi di lingkungan kerjanya itu harus cukup support, kemudian dukung seperti itu. Kemudian juga dalam situasi kerja misalnya terhadap beban kerja, fleksibilitas waktu itu juga harus perlu dipertimbangkan dari peran dari pimpinan pekerjaannya ataupun perusahaan tersebut atau pemilik kerja ya, dengan harapan menjaga kualitas kesehatan mental si pekerja tersebut.
Soalnya dok, ini di realitas sendiri aja dok, kita tuh takut dok. Iya, Maksudnya betul. kita takut, Pak, saya stres nih dengan tugas bapak yang ini kan takut dok, takutnya nanti dipecat atau diberhentikan secara tiba-tiba. Itu gimana dok menyikapi itu dok? Iya, ya itulah makanya perlunya peran dari kedua belah pihak ya, dari pekerja dan juga awareness dari kepedulian dari pemilik pekerjanya atau pemilik perusahaannya. Jadi kerjasama antar kedua pihak ini tentu saja dapat meningkatkan si komunikasi yang baik untuk bagaimana sih menjaga kesehatan mental di tempat kerjanya supaya tetap bagus dan stabil nih, tanpa ada kesulitan untuk memberikan aspirasi ataupun menyampaikan pendapat tentang kondisinya seperti itu. Jadi tidak ada stigma di situ seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ke pemilik juga harus lebih open minded dok ya. Iya, ada kepedulian, bener, dok, ada peran aktif juga. Dia harusnya juga aware. Jadi tayangan ini bukan hanya untuk karyawan dok ya. Ini Iya. juga digarisbawahi kepada pemilik bahwa Iya. kita jangan takut dan beliau-beliau ini harus aware terhadap perubahan karyawannya dok ya. Iya, kondisi emosionalnya. Seperti itu sih. Sebenarnya dok, dari pemilik itu lebih aware terhadap kondisi Kesehatan karyawannya. Apa sih dok feedback yang diharapkan dok? Apakah dengan begitu ada juga manfaat kepada pemilik perusahaan atau gimana? Iya, seperti yang kita ketahui ketika kondisi kesehatan mental dari karyawan atau pekerja itu cukup baik, cukup fit, sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa hambatan, tanpa kesulitan, kemudian dia bisa melaksanakan tugas pekerjaannya dengan kualitas yang sangat baik, tentu saja produktivitas ataupun kualitas hasil dari pekerjaannya akan meningkat, dan itu tentu saja akan bermanfaat untuk perusahaannya ataupun tempat kerjanya, profitnya meningkat misalnya, kemudian hasil penjualannya atau hasil pembeliannya semakin banyak misalnya, karena kegigihan dan semangat dari si pekerjanya tersebut seperti itu. Terus dok, tadi misalnya nih ternyata udah dibawa konsultasi ke dokter, hasil pemeriksaannya itu apakah dokter langsung berkomunikasi dengan pimpinannya atau gimana? Karena kadang-kadang kan kita ngeluarin dok ya fit or not fit untuk kembali bekerja, itu kan berpengaruh besar dok ya. Iya, dengan karyawannya ini kembali bekerja atau enggak, itu gimana dok proses penyampaian diagnosis seperti tadi dok? Baik, jadi untuk hasil dari kondisi kesehatan mental ketika dari sebuah pemeriksaan biasanya surat layak kerja ataupun surat hasil kesehatan mental itu, jikalau seseorang itu dikirim dari perusahaan, itu tetap harus ada persetujuan dari pasien bahwa hasil pemeriksaan ini tentu saja akan diberikan kepada diinformasikan kepada perusahaan seperti itu. Tapi kalau kondisi pasiennya enggan atau seperti itu, ya memang kita tetap hak kuasa ada di pasien ya, seperti itu. Kecuali memang dari perusahaan yang mengirim, seperti itu. Tentu hasilnya mau tidak mau tetap persetujuan pasien untuk diinformasikan kepada pihak ketiga seperti itu. Tapi tetap harus persetujuan dari pasien ya, karena sifatnya rahasia. Tapi dilema nggak sih dok? Iya, Maksudnya dokter betul. menilai ini sebenarnya nggak Iya, fit, tapi betul. dengan mendengar saya tulang punggung keluarga, saya gini-gini, iya, tapi tetap oke. harus Ya, objektif. sebetulnya hasil tetap pemeriksaan tetap harus objektif, cuman memang nanti untuk saran ke depannya itu nanti kita pertimbangkan, kita ajukan saran apakah seorang ini tetap bekerja namun di tempat-tempat tertentu atau dengan frekuensi pekerjaan yang minimal atau interaksi yang minimal dengan orang sekitar. Jadi seperti itu, kalaupun memang kesulitannya tidak terlalu berat, hambatannya atau gangguan mentalnya tidak terlalu berat, seperti itu. Harapannya tetap bisa bekerja dok ya. Iya, asalkan Nggak langsung diputus kerja seperti itu dok. iya, ada saran-saran sih yang kita berikan ataupun masukan dari pelayanan profesional untuk kepada perusahaannya. Oke, Gitu. siap dokter. Ini Iya. pembahasan kita menarik, tapi Iya. saya jeda iklan sebentar dulu Oke. dokter. Oke, pemirsa saya TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis. Biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak. Terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik,
terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat. Mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional. Bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak, menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dalam bahasan tema Kesehatan Mental di Tempat Kerja dengan narasumber Dr. Nurulita Tanjung, spesialis kedokteran jiwa. Oke, Dr. Lita, tadi udah bahas panjang lebar dok ya terkait di sesi awal. Ini masuk ke sesi berikutnya. Ada titik pertanyaannya nih dok tadi. Tadi kan dokter sudah diagnosis nih, apakah karyawan tersebut memang layak lanjut kerja dengan saran, ataukah memang harus dialihkan ke kerjaan-kerjaan yang lain. Dari pekerjanya sendiri dok, kira-kira ada nggak sih dok saran dari pekerja itu, ini kamu harus cuti nih, atau kamu udah stop di sini nih, kamu bukan alirannya di kerjaan ini, itu ada nggak sih dok feedback ke karyawan dok? Biasanya kita tentu saja ketika datang untuk berkonsultasi ke profesional, kemudian ada tegak sebuah diagnosis ataupun belum ya, hanya konsultasi aja, kita bisa memberikan saran sih tergantung dari kondisi kesehatan mentalnya. Seandainya kondisi karyawan tersebut memang terlihat masih cukup bisa untuk melakukan pekerjaannya, kita biasanya akan sarankan mungkin istirahat sejenak ya, mengambil cuti, kemudian refreshing sejenak. Tetapi ketika kita melihat bahwa atau hasil dari pemeriksaan itu ternyata cukup berat nih untuk orang tersebut melanjutkan pekerjaannya, jadi kita sarankan sebaiknya istirahatnya agak cukup panjang gitu. Pilihannya ya sesuai dengan sarannya, misalnya bisa resign sebentar, kemudian nanti ketika kondisinya sudah fit lagi menjalani pengobatan dan psikoterapi atau konseling rutin sudah cukup stabil dan cukup aman, kesulitan yang dia alami cukup sudah menurun, dan tanda dan gejala yang mengganggu selama pekerjaannya sudah cukup baik ataupun sudah tidak ada keluhan, maka bisa kita sarankan kembali untuk apply dari pekerjaannya seperti itu. Oke. Kalau di ASN sendiri macam-macam dok, cuti itu dok. Ada cuti tahunan, ada cuti besar, ada cuti sakit. Jadi sebenarnya nggak perlu resign dok, pilih aja di salah satu. Kalau misalnya cuti sakit kan ada alasan dok, bahwa harus ada konseling. Betul, nah itu ya bagus sih. Oke, siap dok. Kemudian dok, adakah regulasi yang mengatur dok terkait peranan pemilik perusahaan dok dalam upaya menjaga kesehatan mental karyawannya dok? Ya, sebetulnya kalau bertanya tentang regulasi tentu akan ada ya regulasinya, baik berupa peraturan dari, bahkan saya baca itu peraturan dari Kementerian di bidang ketenagakerjaan itu menyebutkan bahwa salah satunya adalah bagi pemilik perusahaan atau pekerjaan itu sebaiknya menyediakan layanan konseling ataupun kebugaran bagi pekerjanya. Kemudian juga memastikan bahwa komunikasi ataupun interaksi di lingkungan kerjanya itu berjalan dengan cukup baik dan cukup aman bagi pekerjanya. Seperti itu sih, sehingga maka dari itu dari perusahaan atau pimpinan pekerjanya itu tentu saja sebaiknya
ada peduli nih terhadap kondisi kesehatan mental di lingkungan kerjanya, terutama bagi pekerjanya sih. Berarti pemilik juga harus sosialisasi banyak-banyak terkait kesehatan mental nih dok, biar lebih aware gitu dok. Betul. Oke dok. Kemudian dok, apakah butuh screening awal dok untuk karyawan? Maksudnya kan kalau kami tes PNS kemarin kan ada MMPI dan kawan-kawan itu dok. Nah untuk karyawan perusahaan, swasta dan yang lain memang wajib nggak sih dok ada seperti ini dok? Iya, jadi tidak hanya swasta ya, mau negeri pun juga sangat diperlukan sih untuk screening ya kondisi dari kesehatan mental dari si pekerja yang akan melakukan pekerjaan atau bekerja di tempat tersebut. Tujuannya selain untuk screening tentang kondisi kesehatan mentalnya, kita juga bisa tahu nih pekerja yang mau kita pekerjakan itu nanti apakah ada resiko kesehatan mental di kemudian hari, atau justru pada saat ini diperiksa sudah memiliki background atau memiliki masalah kesehatan mental atau gangguan mental. Kemudian kita juga bisa tuh dari hasil screening itu kita bisa menilai nih potensi dari si pekerja tersebut, skillnya, kemampuannya di bidang apa, apakah dia bisa ditempatkan di posisi-posisi tertentu misalnya yang harus berinteraksi dengan klien orang banyak ataupun dengan tuntutan kerja yang cukup berat. Kemudian ada juga kita bisa memberikan saran nih kalau dari hasil screeningnya misalnya ini cukup membahayakan bagi si pekerja tersebut untuk memegang alat atau operator misalnya karena misalnya bendanya cukup tajam misalnya seperti itu. Jadi kita bisa nih dari hasil pemeriksaan screening tersebut kita bisa meminimalisir resiko ketika bekerja nanti di kemudian hari ada problem atau kesehatan mental seperti itu. Dan juga diharapkan ada screening juga berkala nih, misalnya pada saat bekerja dilihat nih ada pekerja yang memang sudah memiliki resiko di awal, kemudian ternyata di tengah perjalanan bekerja dia sudah memperlihatkan nih tanda atau ada gejala yang muncul selama bekerja, terlihat dari hasil pekerjaannya mulai menurun, produktivitasnya mulai menurun, penampilan ataupun perawatan diri yang mulai menurun dan yang lain, maka dari itu screening itu sangat diperlukan. Seperti itu. Tapi dok, misalnya nih dok, dari awal udah terdeteksi nih ternyata ada gangguan mental, itu wajib tidak dipekerjakan atau gimana dok penempatannya? Karena biasanya pemilik ini kan nggak mau rempong dok ya. Iya. Maksudnya ya udahlah ngapain gue terima yang jelas-jelas terdeteksi, mending aku cari yang yang aman gitu dok. Itu gimana dok menyikapinya dok? Iya, pasti memang dari hasil pemeriksaan tentu kita akan memberikan saran atau feedback ya kepada pemilik perusahaannya atau pemilik pekerjaannya seperti itu. Apakah si orang ini masih bisa dipekerjakan di posisi tertentu dengan meminimalisir resiko untuk tercetusnya kondisi kesehatan mental di kemudian hari, atau memang ini cukup berat sehingga dia sangat sulit untuk bekerja meskipun dengan pekerjaan yang sudah minimal beban kerjanya seperti itu. Jadi banyak pertimbangan yang nanti bisa kita sampaikan atau kita sarankan. Kalaupun memang sudah cukup sulit atau ada hambatan di kemudian hari, nggak perlu jangka panjang, misalnya jangka pendek aja kayaknya akan cukup sulit nih dia untuk melakukan pekerjaannya, maka kita sarankan tentu sebaiknya tunda dulu untuk bekerjanya. Kita obati dulu, kita rawat dulu oleh profesional, kemudian ketika sudah stabil dan sudah fit lagi, kemudian kita berikan kesempatan untuk bisa bekerja lagi, seperti itu. Dok. Berarti nggak langsung nggak usah gitu dok ya? Tergantung kondisi kesehatan mentalnya sih, seperti itu. Tadi saya dengar juga ada pemeriksaan berkala dok. Saya juga kadang-kadang melihat MCU karyawan itu nggak ada jiwanya kayaknya dok ya? Iya, tapi akhir-akhir ini sudah mulai sudah, ada. Ya? Ada beberapa perusahaan sudah ataupun tempat pekerjaan itu sudah mulai memberikan MCU di bidang kesehatan jiwa, kesehatan mental seperti itu. Soalnya screening. Sering ke praktek tuh konsultasi hasil MCU paling kolesterol Fisik tinggi, ya. ada gangguan irama jantung. Tapi itu jarang dok Cila lihat ada gangguan mental kerja tuh. Iya. Tapi sudah ini dok ya. Sekarang sudah mulai diberikan untuk sudah mulai diberlakukan sih. Mungkin mengingat problematika kesehatan mental di tempat kerja sudah mulai meningkat, jadi sudah ada kepedulian nih dari pemilik pekerjaannya atau perusahaannya untuk memberikan screening MCU tentang kesehatan mental. Seperti itu sih. Iya, bagus itu dok. Berarti kita sebagai karyawan, calon karyawan tuh harus tahu juga dok ya. Iya. MCU-nya melibatkan psikiater nggak sih? Takutnya kalau kayak gini kan berarti kan mereka aware juga dok ke karyawan. Iya, betul. Oke, siap-siap dok. Kemudian dok, untuk pencegahannya sendiri, misalnya tadi lingkungan yang penuh dengan stresor kerja segala macam, apa dok yang harus kita lakukan? Oke. Mungkin ini kita mengarah sebagai pekerja ya, karena kita sebagai pekerja ya. Oke. Kalau yang pertama banyak sih yang bisa dilakukan untuk secara general untuk menjaga kesehatan mental maupun di
utamanya di lingkungan kerja. Yang pertama kita harus balancing ya, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan kita. Kita harus bisa memisahkan ketika kita bekerja, kita fokus bekerja. Ketika kita sudah selesai bekerja, kita kembali ke rumah, kita menghabiskan waktu di rumah, refreshing, kemudian istirahat yang cukup, kemudian juga harus menjaga pola hidup yang sehat ya, baik untuk dalam hal menjaga kesehatan mentalnya, kemudian menjaga kesehatan fisiknya itu juga penting, menjaga pola makan dan pola tidur. Kemudian juga harus saling berkomunikasi atau berinteraksi nih yang baik dengan rekan kerja, atasan. Jadi adanya keterbukaan terhadap permasalahan yang dialami ketika ada di tempat kerja. Kemudian juga banyak sekali sih yang bisa, misalnya kalau sudah mulai merasakan ada perubahan yang tidak perubahan yang signifikan terhadap kondisi dirinya dari bekerja, segeralah untuk meminta pertolongan ya, baik kepada rekan kerjanya ataupun kepada atasannya untuk menghubungkan kepada layanan profesional seperti psikiater ataupun psikolog. Kemudian juga jangan lupa sih tetap menjaga pola pikir yang sehat dan selalu positif sih, itu penting juga. Itu harus dari dalam si pekerjanya. Oke. Betul. Terus dok, kayaknya kalau misalnya tadi dokter katakan kita menyadari ada perubahan perilaku, sebenarnya susah dok. Iya, betul. Saya biasa-biasa aja, tapi teman saya bilang, Cil kamu kayaknya udah overwork deh. Itu gimana cara kita dok, maksudnya memberikan pemahaman kepada teman kerja kita sendiri dok, bahwa lo harus ngingetin aku nih saat aku sudah melebihi batas atau gimana, itu ada tipsnya iya, dok? Iya sebenarnya sih ya buat diri kita juga ya introspeksi. Jadi peran lingkungan itu memang cukup baik ya untuk memberikan feedback kepada kita, karena kan kita kadang tidak menyadari nih kondisi kita yang sudah over. Tapi tentu saja kita tetap harus mendengarkan sih apakah ada saran atau kritik dari lingkungan sekitar yang sifatnya membangun, yang positif kan tadi membangun ya. Artinya mungkin Dokter Sheila diminta untuk istirahat sejenak lah atau liburan dulu mungkin betul. Dengan harapan biar kesehatan mentalnya tetap terjaga. Jadi kita tetap memperhatikan atau mempertimbangkan masukan ataupun saran yang ada di sekitar kita. Namun diperhatikan sifatnya positif atau membangun saja sih. Yang kalau yang sifatnya negatif kita abaikan karena itu akan mengganggu kesehatan mental kita. Iya benar. Seperti itu sih. Berarti memang betul anggapan bahwa kalau kita sudah berada di tempat kerja, ya udah kepribadian yang masalah pribadian di rumah ditinggalkan. Tapi kalau kita udah di rumah, ya udah masalah kerjaan disingkirkan dulu. Itu benar nggak sih dok anggapan itu dok? Sebetulnya tidak disingkirkan ya, tapi fokuskan dulu sih. Iya, betul, dok. Tapi tetap kita memperhatikan ada masalah kehidupan pribadi ya kita selesaikan, tapi ketika bekerja ya kita fokuskan dulu pekerjaan, kan nanti akan ada waktunya nih ketika sudah selesai bekerja, kan tidak selamanya 24 jam di tempat kerja. Jadi ketika kita sudah di rumah ya sudah kita fokus di situ. Ibarat kata dok, saya lagi kelahi nih dok sama pasangan, tiba-tiba tempat kerja harus tetap senyum, nanti balik lagi di rumah selesaiin lagi. Iya, itu kan namanya profesional ya, profesionalitas. Jadi kan ada ya seperti itu. Oke, siap dokter. Kemudian dok, perlu nggak sih dok dalam upaya pencegahan tersebut family gathering berkala atau apa, itu sebenarnya ada tempatnya nggak sih dok? Iya pasti dong, pasti. Kan itu salah satu bentuk untuk refreshing ya, untuk menjaga keharmonisan, keakraban, komunikasi, interaksi yang baik, dan tentu saja akan berpengaruh feedbacknya terhadap kondisi kesehatan mental kita, akan jadi lebih semangat, lebih kuat, lebih tough gitu, lebih stabil sih, seperti itu. Bagus sih. Jadi salah satu catatan juga tempat kerja yang ada femgate-nya dok. Selain ada femgate-nya juga. Oke, refreshing ya. Oke dokter, selanjutnya pertanyaannya dok. Di mana dok peranan psikolog atau spesialis kedokteran jiwa nih dok? Apakah harus setiap perusahaan itu memiliki link ke tempat-tempat konseling seperti ini? Oke, jadi jawabannya adalah sebaiknya memiliki akses untuk layanan ke profesional ya. Jadi baik bentuk kerjasama ataupun bentuk langsung terhubung kepada profesional, dengan harapan ya itu tadi menjaga kualitas dari kondisi pekerjanya, kesehatan mentalnya terutama, seperti itu. Jadi sebaiknya diperlukan. Diperlukan dok ya. Kemudian memang sering nggak sih dok, maksudnya karyawan direkomendasikan oleh perusahaannya langsung bertemu dengan psikolog, atau gimana itu dok prosedurnya? Apakah kita harus melaporkan dulu atau langsung konsultasi ke psikolog aja atau ke psikiater?
Sebetulnya bisa 2 jalur ya. Kalau secara pribadi dia merasa tidak nyaman, dia mungkin di luar jam kerjanya dia bisa langsung berdatang berkonsultasi. Oke, Dok. Seperti itu. Tapi ketika dari rekan kerjanya, atasannya sudah melihat mulai ada penurunan dari produktivitasnya, penurunan dari kualitas pekerjaannya, tentu saja itu peran dari pemilik pekerjaannya itu terlibat ya di situ, melingkan atau menghubungkan si pekerja tersebut kepada layanan kesehatan mental, tentu saja didampingin misalnya dari dokter perusahaannya ataupun dari HRD setempat seperti itu, atau rekan kerja yang terlibat yang dekat dengan si pekerja tersebut. Jadi keduanya bisa. Biasanya jalur- HRD sih Dok itu yang namanya. Iya, yang namanya. Oke. Betul, iya. Siap Dok. Kemudian Dok, untuk penata laksananya sendiri nih Dok, ada yang khusus nggak Dok terkait kesehatan mental di tempat kerja? Karena yang Cila baca itu ada istilah mental health first aid. Oh iya, Dok. oke. Jadi untuk penata laksanaan, kalau yang disampaikan tadi terkait mental health first aid itu memang diperuntukkan kepada ketika kita melihat ada orang mengalami problematika atau masalah dalam kesehatan mentalnya. Kemudian dia terlihat pada saat itu rasanya seperti kesulitan, kemudian belum terhubung dengan layanan profesional, kemudian adanya terlihat kondisi emosional yang mulai tidak stabil. Nah, kita bisa melakukan itu persuasif awal, misalnya pertolongan pertama yang bisa dilakukan ke rekan kerja kita. Misalnya kita mendengarkan apa sih yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan, kemudian kita memastikan bahwa dia kondisinya cukup aman dengan kita, sehingga kita bisa untuk mendorong si pekerja tersebut untuk terhubung nih dengan layanan profesional. Kemudian juga kita juga melibatkan orang sekitar untuk berupaya memberikan dukungan kepada si pekerja tersebut yang mengalami problematika dalam masalah emosionalnya. Jadi itu rangkaian dari mental health first aid, salah satunya seperti itu. Sehingga pada akhirnya nih dia sampailah kepada tempat perawatan yang sesuai atau yang tepat, seperti itu. Apakah selalu Dok diberikan obat-obatan? Oke, jadi kalau untuk problematika atau masalah kesehatan mental itu kan kita ada grade-nya ya, atau ada kondisinya masing-masing gitu. Ketika ini cukup aman tanpa pengobatan, jadi kita sifatnya konseling ataupun psikoterapi ya, bekerja sama dengan psikolog. Kemudian kalaupun ini sudah cukup berat, menimbulkan tanda dan gejala yang cukup mengancam, membahayakan diri dan orang lain, sehingga diperlukan nih salah satunya dengan medikamentosa atau pengobatan. Tapi juga tidak melupakan tentang konseling atau psikoterapi kepada profesional ini juga seperti itu. Jadi tergantung dari kondisi gangguan mental yang dialami seperti itu. Berarti gangguan mentalnya ini secara keseluruhan banyak Dok ya jenisnya ya? Iya, tergantung dari kondisinya. Mungkin orang awam kan taunya cuman kesehatan mental di tempat kerja, satu jenis doang Dok. Ternyata secara ini umum. kesehatan mental secara umum tapi di tempat kerja Dok ya? Iya, betul. Oke, berarti ada schizofren, depresi, Ya, jadi takut. betul. Kalau kegangguan mental, gangguan kejiwaan itu kondisinya ada schizofren, depresi, PTSD, kemudian insomnia, gangguan kecemasan, seperti itu sih untuk gangguan mentalnya ya. Oh, iya, seperti itu. Tapi kalau di tempat kerja sendiri paling banyak tipe yang mana tuh Dok kalau Oke. referensi? Iya, dari beberapa sumber data ya, paling banyak depresi sih, gangguan depresi, kemudian ada gangguan post traumatic stress disorder, kemudian ada gangguan kecemasan. Ini yang sering juga nih ditemuin datang untuk ke konseling ya, atau datang untuk konsultasi ke psikiater. Kemudian ada sulit tidur, gangguan insomnia, seperti itu sih. Terutama at causa deadline Dok ya? Iya, deadline tugas. kerja. Betul. Oke, siap dokter. Oke Dokter Lita, ini pembahasannya menarik, tapi Iya. saya izin jeda iklan kembali Dok ya. Oke Dok. Oke pemirsa CTVR di rumah, kita jeda iklan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya?
Indonesia yang berbudaya, dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Nggak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TPRI, media kebanggaan kami. Keluarga berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cegah stunting itu penting. Isi piring itu penting. Beri ASI itu penting. Bebas cacing itu penting. Ayo bersama-sama cegah stunting. Hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Nurulita Tanjung, spesialis kedokteran jiwa dalam bahasan tema kesehatan mental di tempat kerja. Oke Dr. Lita, di segmen kali ini dok, kita akan membahas terkait mitos fakta dari pernyataan-pernyataan yang Cila sudah kumpulkan baik dari netizen ataupun dari referensi lain. Dok. Oh iya boleh. Oke siap dok. Kita akan bahas dalam segmen mitos atau fakta. Properti yang sudah disiapkan, ini ada properti mitos dan fakta dok. Oh iya, Oke. oke. Untuk setiap pernyataan yang Cila sampaikan nanti, dokter acungkan mitos atau fakta, kemudian dokter jelaskan. Siap. Oke, siap dokter. Siap dokter? Lagi kuis ya ini Iya. ya. Ini kayak game dok. Oke dokter Lita, pernyataan pertama. Orang dengan penyakit mental tidak bisa bekerja, mitos atau fakta dok? Oke, mitos. Kenapa tuh Iya. dok? Jadi orang dengan, kita harus bedakan ya, orang dengan masalah kesehatan mental atau orang dengan gangguan kesehatan mental. Jadi kalau orang dengan masalah kesehatan mental ya fokusnya itu masih bisa berproduktif nih, masih bisa berpartisipasi atau bekerja asalkan dengan pendampingan atau penanganan yang tepat. Seperti itu. Oke, seperti mitos dok ya. Betul. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Orang dengan penyakit mental tidak dapat mempelajari keterampilan baru, mitos atau fakta dok? Mitos lagi dok, kenapa tuh dok? Iya, jadi orang dengan masalah kesehatan mental itu bisa sih kita berikan pelatihan ataupun bisa dengan mengikuti kegiatan pelatihan yang sifatnya baru, kemudian bisa mengikuti workshop, kursus, tapi utamanya memang kondisinya memang harus dalam kondisi yang stabil ya seperti itu. Jadi misalnya sudah menjalani perawatan ataupun pengobatan seperti itu. Jadi dan kondisi emosional cukup aman untuk bisa mengikuti kegiatan atau keterampilan baru. Oke siap dok, berarti tadi harus dibedain penyakit mental dan gangguan mental dok betul. ya. Kalau penyakit mental masalah kesehatan mental. Semua orang juga ada masalah mental dok ya, tapi Masalah belum kesehatan tentu mental, gangguan. Betul. Oke siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, masalah kesehatan mental bersifat permanen, mitos atau fakta dok? Oke, mitos lagi. Kenapa tuh dok? Iya, karena masalah kesehatan mental ini masih bisa diupayakan untuk perbaikannya. Jadi dengan pendampingan oleh profesional, baik dengan psikolog ataupun psikiater. Jadi dan dia bisa masih remisi ya atau mengalami perbaikan seperti itu. Siap, dok. Berarti, asalkan mendapatkan penanganan yang tepat. Oke dok, berarti nggak seterusnya dok ya? Iya. Kalau masalah kesehatan mental ya. Oh iya betul. oke siap dok. Pernyataan selanjutnya dok. Menangani kesehatan mental di tempat kerja adalah tanggung jawab karyawan, mitos atau fakta dok?
Mitos lagi nih. Kenapa tuh dok? Iya, karena tidak hanya tanggung jawab karyawan, jadi perlu dua pihak ya, jadi karyawan dan juga tanggung jawab dari pemilik pekerjaannya ataupun perusahaannya. Jadi sama-sama berperan keduanya untuk menjaga kesehatan mental ataupun melanjutkan penanganan kesehatan mental, seperti itu sih. Bener dok. Jadi kalau agak stres dikurangin lah dok ya. Tugas-tugasnya Iya. dikasih. Pengennya dok. Oke, selanjutnya dok. Perempuan lebih rentan terkena gangguan mental di tempat kerja. Mitos atau fakta dok? Wah, fakta nih. Kali ini Kenapa, fakta. Dok? Kenapa tuh dok? Iya, karena dari beberapa literatur disebutkan bahwa wanita atau perempuan memang memiliki kerentanan atau resiko lebih tinggi untuk terjadinya gangguan kesehatan mental sih, meskipun itu di tempat kerja ataupun dimanapun nih. Seperti itu. Pengaruh apa nih dok? Apa pengaruh karena mungkin ngurusin pekerjaan rumah tangga di banyak atau apa nih dok? Iya, banyak faktor. Mungkin ada faktor peran, faktor hormonal ya, Oh, faktor oke. hormonal, faktor biologik juga harus dipertimbangkan, faktor dari lingkungan sosial juga mungkin dia berperan ganda sebagai ibu juga, kemudian dia bekerja aktif juga, beban kerjanya jadi meningkat ya, Oke. double gitu. Di sini pada netizen pasti pada bilang karena saya perempuan harap dimaklumi ya. Iya. Oke dok, selanjutnya dok. Gangguan mental memang disertai bisa memicu tindak kekerasan. Mitos atau fakta dok? Wah, fakta. Kenapa tuh dok? Kali ini fakta karena memang gangguan mental, gangguan kesehatan mental ya, itu beresiko tinggi untuk si pelaku, penderitanya ataupun orang di sekitarnya bisa berdampak untuk resiko kekerasan atau perilaku membahayakan sih bagi dirinya sendiri ataupun lingkungan sekitarnya, berdampak juga. Aduh, serem Seperti itu, banget, jadi Dok, ya. tetap ya berhati-hati sih. Oh, Tapi tetap kita harus tahu sih kondisinya itu di grade apa, di state apa nih, seperti itu. Jadi memang tidak semua ada kekerasan, tapi resikonya ada. Takutnya nanti kalau saya ditolak cuti sama atasan saya gembosin dok ban mobilnya. Jangan ya. Jangan ya deh. Betul. Oke dokter. Selanjutnya dok. Orang dengan gangguan mental memiliki kecerdasan yang rendah. Mitos atau fakta dok? Mitos lagi. Kenapa tuh dok? Ya, karena orang dengan permasalahan kesehatan mental tidak hanya terjadi pada yang memiliki kecerdasan emosional rendah gitu. Jadi yang tingkat kecerdasannya yang rata-rata ataupun yang di atas normal pun kadang juga bisa memiliki resiko sih untuk terjadinya gangguan kesehatan mental sih, seperti itu. Jadi harus mempertimbangkan banyak faktor, seperti itu sih. Nah, banyak teman kerja saya yang cerdas tapi memang agak aneh-aneh dok. Agak nyeleneh dok. Unik ya. Oke, ternyata mitos dok ya. Mitos. Berarti tidak berpengaruh terhadap kecerdasan dok ya. Iya. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, jika kita terbuka tentang kesehatan mental di tempat kerja, maka karir akan terhambat. Mitos atau fakta dok? Bisa dua-duanya. Oke, kenapa Tapi mitosnya memang apa, mitosnya itu justru dengan keterbukaan, produktivitas semakin meningkat, kemudian kinerja kita akan semakin baik, misalnya karena mendapatkan pertolongan, kemudian karena keterbukaan itu permasalahan jadi reda, sehingga tentu saja karir akan semakin meningkat dong, karena kan produktivitas kita, kualitas pekerjaan kita semakin meningkat nih. Kemudian tetapi di sisi lain mungkin ada beberapa kondisi yang justru memang karena adanya miskomunikasi dengan atasan ataupun pimpinan, sehingga ya itu sih ada tendensi untuk adanya hambatan atau kesulitan untuk memperoleh pekerjaan sih, seperti itu, ataupun kesulitan untuk naik jabatan dan lain-lain seperti itu. Berarti Jadi bisa mitos, bisa fakta dok, ya. tergantung kondisinya. Seperti itu sih. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, kesehatan mental yang buruk di tempat kerja mempengaruhi kinerja. Mitos atau fakta dok? Fakta. Iya, Kenapa kali tuh, ini dok? fakta pastinya, karena memang kondisi kesehatan mental yang berat atau gangguan mental yang berat tentu saja akan menyulitkan si pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya, menghambat pekerjaannya, sehingga dia jadi tidak bisa bekerja dan lain-lain, seperti itu sih. Berarti ini fakta dok ya. Iya. Jadi kalau kita punya kesehatan mental yang buruk, otomatis kinerjanya juga Kinerja menurun, akan ya? semakin menurun. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, ini yang terakhir nih dok. Kita harus meninggalkan kehidupan pribadi di pintu keluar ketika sedang bekerja. Mitos atau fakta dok?
Bisa dua-duanya ya. Ya. Gimana dok 50-50 penjelasannya, Dok? sih Oke, sebenarnya. Jadi yang tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi sekali lagi bahwa dengan bekerja kita harus lebih fokus di tempat kerja. Tapi bukan artinya meninggalkan ya. Iya, Sementara kita fokuskan dulu ke pekerjaan kita. Tetapi ketika di rumah kita fokuskan kepada kondisi yang di rumah gitu. Jadi tidak sangat meninggalkan, tapi juga perlu dipikirkan juga, tetapi memfokuskan aja sih, fokuskan ke salah satu kondisi tergantung dari kita lagi ngapain tuh waktu itu kerja ya kita fokus kerja dulu sementara. Karena susah sih dok, saya Betul. kalau memikirkan jadi kayak amnesia terhadap masalah rumah kan agak aneh dok. Oke, ternyata Iya. memfokuskan lebih tepat. Iya, lebih memfokuskan sih. Oke, siap Dokter Lita. Ini mitos faktanya udah habis dok. Oke, Alhamdulillah terima dok ya. kasih. Oke dok, Iya. Kita masuk ke bagian Oh, iya. closing dok, statement terakhir. Ini saya berikan kesempatan kepada Dokter Lita untuk memberikan closing statement terkait tema kita kali ini yaitu kesehatan mental di tempat kerja. Oke, jadi untuk closing statement pada acara hari ini dengan tema menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja memang sangat penting ya menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Utamanya bertujuan untuk menjaga kualitas ataupun produktivitas kita selama bekerja dengan harapan kita bisa memberikan feedback yang positif di tempat kerja kita. Dan juga jangan lupa bahwa awareness ataupun peduli terhadap kesehatan mental ini sangat diperlukan dimanapun kita berada. Dan juga jangan lupa bahwa kesehatan mental, masalah kesehatan mental ataupun gangguan kesehatan mental ini bisa diberikan penanganan yang tepat sehingga pekerja tersebut bisa lebih produktif lagi, kemudian bisa berperan aktif dan tentu saja lebih bisa menjadi kondisi yang sehat mental kembali seperti itu. Oke, siap Dokter Lita. Wah, kata-katanya mengandung ini ya dok motivasi tersendiri buat kita karyawan ini dok. Iya. Oke dokter, kira-kira kalau ada pemirsa Sehat TVRI di rumah yang ingin konsultasi lebih lanjut kepada Dokter Lita, dokter prakteknya di mana dok? Oke, saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam, Samarinda. Jadi jikalau ada pemirsa yang akan berkonsultasi ataupun melakukan pemeriksaan, silahkan datang ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam, seperti itu. Setiap hari dok? Setiap hari kita Oke, ada siap. jadwal pelayanannya. Selain itu ada praktek pribadi dok? Ada di tempat lain di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Oke, di SMC juga dok. Itu tiap hari apa dok di SMC-nya dok? Tiap hari sore hari. Oke, berarti paginya di Atma, sorenya di SMC. Betul, iya. Oke, siap, Dokter Lita. Sekali lagi terima kasih banyak Terima dok kasih. atas Iya. waktunya dok. Terima Tetap kasih, sehat, Dokter Sila. ceria Iya. dok ya, mental maupun fisik. Iya, siap. Oke, siap Dokter Lita. Oke, Terima ya. kasih dokter. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama di program Ruang Kesehatan. Untuk itu, jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI. Pesan sehat Dokter Cila kali ini, carilah kenyamanan versi kamu sendiri di tempat kerja. Jika hatimu nyaman, psikismu aman, pekerjaanmu bisa segera terselesaikan, sehingga kinerjamu dapat ditingkatkan. Jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.